Herman akan membahas tentang konektivitas antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dengan fasilitator Ibu Gilang Astri Devianti, pengajar praktek Ibu Rini Kusrini. Daftar isinya adalah yang pertama adalah kesimpulan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya. Kesimpulan pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran dalam memahami, menghayati, mengelola emosi, dan mencapai tujuan positif, serta pembelajaran mengajarkan bagaimana kita merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain, serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau terampil dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana guru di sini emosinya, kemudian sosialnya harus diperhatikan, baik diri guru sendiri, kepribadian, maupun dalam hubungan relasi atau keputusan baik dengan murid atau teman sejawat guru sendiri. Pembelajaran sosial mengajar setiap individu dapat mengenal dan mendiktekan emosinya. Pembelajaran kompetensi sosial emosional ini dapat dilatih oleh guru dan murid di sekolah dalam lingkup kegiatan rutin, baik itu kegiatan akademik atau di luar akademik, terintegrasi dalam mata pelajaran dan protokol budaya atau tata tertib. Pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberikan keseimbangan pada individu untuk mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan melalui implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri atau manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial atau relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai guru, kita dituntut untuk menggabungkan pembelajaran berdiskusi dengan pembelajaran sosial emosional yang sebagaimana yang dalam kerangka Kessel yang menjelaskan pentingnya kolaborasi akademik dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran diterapkan sebagai kedasaran penuh atau melus dalam latihan stop. Pembelajaran sosial bernapas kesadaran penuh dan merasa melukis dengan jari, membuat jurnal dan membuat physical, membuat koleksi dan menuliskan ucapan, main fighting, cari teman baru, menantang latihan, menjaga kondisi tubuh, body scanning, kegiatan menulis surat, role-playing, komunikasi, dan lain sebagainya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya. Modul 1 modul 1.1 itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi dan dari guru penggerak, dan modul 1.4-nya adalah budaya positif. Sedangkan pada modul 2 yaitu ada 3 modul. Yang 2.1 yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan 2.2 yaitu yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Kedua-duanya kan berhubungan sekali dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kaitan antara materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya, bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan reflektif, kolaboratif, serta berpihak pada murid yang mudah segala untuk membangun budaya positif di sekolah.
Jika pembelajaran sosial dengan pendekatan kesadaran penuh, mindfulness menjadi budaya positif di sekolah, maka pembelajaran sosial emosional akan lebih mudah diterapkan. Hal ini tentunya akan membahagiakan murid karena pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar, baik melalui pendekatan kesiapan, minat maupun profil murid. Perubahan yang akan saya terapkan, bagaimana sih menerapkannya dengan ini dari pertanyaan nomor terakhir ya, yaitu di kelas dan sekolah, yaitu bagi murid satu menerapkan 5 KSE kompetensi sosial emosional dalam kami di kelas melalui penginteraksi dengan model pembelajaran, melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, di tengah pembelajaran, kesadaran diri dan manajemen, yaitu menunggu sikap religius dengan berdoa dan nasional ya, menyanyikan lagu nasional misalnya. Kemudian memperkuat keterampilan berelasi, berhubungan, mengambil keputusan, kesadaran sosial yang bertanggung jawab juga dengan cara membagi kelompok. 2. Menciptakan iklim kelas yang paikem, di mana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan, artinya menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian berkolaborasi, ya, artinya bekerja sama dengan sinergi, itu kinerja yang bersama, bukan sebagai super team, bukan sebagai superman, tapi kita sebagai super team, bukan kerja sendiri tapi kerja bersama. Kemudian sebagai coach and coachee, saling bertukar pikiran dan saling bertanya potensi dan keunggulan yang bisa dikembangkan dari masing-masing guru. Itulah uraian singkat ya dari saya tentang koneksi antar materi dan kesimpulan dari materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.